Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari korelasi ganda, yaitu yang dikata lain adalah multivariate korelasi, di mana korelasi ganda ini adalah untuk mencari adakah hubungan antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi yang biasa disebut juga sebagai variabel independen, yaitu variabel bebasnya X1, X2 sampai dengan Xn. Dikarenakan dikatakan kalau korelasi ganda itu adalah antara dua variabel bebas atau lebih. Sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi yang disebut juga sebagai variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya, dalam korelasi ganda ini, hal-hal apakah yang harus kita cari untuk mengetahui keeratan atau hubungan di antara variabel-variabel tersebut? Yaitu pertama adalah koefisien determinasi. Adalah di mana untuk mengetahui kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya, di mana rumusnya adalah R kuadrat sama dengan N kali A kali total Y tambah B1 kali total Y X1 tambah B2 kali total Y X2, maaf ini adalah X2, dikurangi dengan total Y kuadrat. Lalu dibagi dengan N kali Y kuadrat kurang total X Y dikuadratkan. Sedangkan atau rumus lainnya adalah R kuadrat sama dengan RYX1 kuadrat tambah RYX2 kuadrat dikurangi 2 RYX1 kali RYX2 kali RX1 X2 dibagi dengan 1 kurang RX1 kali X2 kuadrat. Untuk mencari korelasi gandanya, yaitu di mana R sama dengan akar dari R kuadrat. Di mana koefisien korelasi ganda ini adalah untuk mengukur keeratan hubungan variabel terikat dengan variabel X. Semakin besar nilai koefisien menunjukkan semakin erat hubungan dan sebaliknya. Koefisien dikatakan berganda jika mengukur keeratan hubungan antara variabel terikat dengan lebih dari dua variabel X, di mana interpretasi koefisien korelasi itu mempunyai keeratannya adalah di mana 0,8 sampai dengan 1 tingkat hubungannya adalah sangat kuat, 0,6 sampai 0,79 kuat, 0,40 sampai 0,9 mempunyai hubungan cukup kuat, 0,2 sampai 0,39 hubungannya rendah, dan 0 sampai 0,199 adalah sangat rendah. Selanjutnya adalah untuk mencari koefisien korelasi, maka terlebih dahulu karena variabelnya adalah lebih dari 2, maka kita adalah untuk mencari RYX1 di mana N kali X1 kali Y kurang total X1 kali total Y dibagi dengan akar dari perkalian N kali X1 kuadrat kurang total X1 dikuadratkan kali dengan N kali total Y kuadrat dikurangi total Y dikuadratkan. Sedangkan RYX2 maka N kali total X2 kali Y dikurangi dengan total X2 kali XY, total X2 kali total Y dibagi dengan akar dari N kali total X2 kuadrat dikurangi dengan total X2 dikuadratkan. Setelah itu dikalikan kembali dengan N kali Y kuadrat kurang total Y kuadrat dan R X1 X2 sama dengan N kali X1 X2 total X1 X2 dikurangi dengan total X1 total X2 dibagi dengan akar dari N kali total X1 kuadrat dikurangi total X1 dikuadratkan dikali dengan N kali X2 kuadrat dikurangi dengan total X2 dikuadratkan.
Korelasi parsial ya digunakan untuk melihat hubungan besarnya hubungan antara dua variabel bebas dari variabel terikat. Rumusnya adalah ya koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstan. Jadi R Y X1 dibalik titik X2 ini. Maka R Y X1 kurangi R Y X2 kali R X1 X2. Ya, ini rumusnya untuk mencari di mana pertama adalah untuk mencari secara parsial koefisien korelasi parsial di antara Y dan X1 di mana X2 konstan. Dan koefisien korelasi parsial di mana Y dan X2 apabila X1-nya konstan. Sedangkan koefisien korelasi antara X1 dan X2 di mana Y-nya adalah konstan. Mari teman-teman kita selanjutnya akan mencoba mengerjakan soal. Ya, mengerjakan soal di mana ada soal itu adalah dari 10 responden di mana diketahui X1, X2 dan Y dari masing-masing responden tersebut. Di sini setelah kita dari data ini kita diminta untuk menghitung koefisien korelasi sederhana dari variabel. Yang kedua, hitunglah koefisien parsial. Yang ketiga, hitunglah koefisien determinasi. Dan yang terakhir adalah hitunglah koefisien korelasi R dari variabel tersebut. Maka langkah-langkah yang harus kita kerjakan adalah yaitu jawaban 1. Dan jawaban 1 ini adalah pertama kita gunakan ya tabel penolong untuk menghitung korelasi sederhana. Ya, untuk menghitung korelasi sederhana di mana ada RYX1, RYX2 dan RX1 kali X1. Ya, di sini adalah pengerjaannya kita menggunakan tabel penolong. Ya, baik. Di sini setelah ini kita buat tabel tambahan di mana ada X1 kali X2, X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Ya, ini kita buat tabelnya, isi tabelnya ada X1 kali X2, X1 dikali dengan X2. Ya, lalu X1 kali Y, X1 dikali dengan 8 kali 3. Oke. Selanjutnya adalah X2 kali X2 dikalikan dengan Y-nya. Ya, lalu X1-nya dan X2 serta Y-nya dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. X1 dikuadratkan. Ya, maka ini tinggal copy aja. Ya, tinggal copy. Kita lihat. Nah, ini dx2 dikuadratkan. Sedangkan untuk Y-nya adalah di mana Y-nya dikuadratkan. Selanjutnya kita copy saja langsung ke bawah. Dah, kita dapatlah nilai dari masing-masing komponen. Total dari X1, total dari X2, total dari Y, total dari X1 kali X2, total X1 kali Y, total X2 kali Y, total X1 dikuadratkan, total X2 kuadrat, dan Y dikuadratkan. Di mana responden ini adalah merupakan jumlahnya data yang biasa kita berikan kode N, di mana N itu adalah banyaknya data adalah ada 10. Selanjutnya kita mencari korelasi sederhana, di mana korelasi Y terhadap X1. Ya, Y X1. Rumusnya adalah N kali total X1 kali Y. Jadi total X1 kali Y dikurangi dengan total X1 kali total Y, ya. Total X1 kali total Y. Dibagi dengan akar dari, ya, ada dua bagian 1 dan 2, di mana bagian satunya adalah
N dikalikan total X1 kuadrat dikurangi dengan total X1 dikuadratkan. Ya, dikali dengan N kali Y kuadrat, total Y kuadrat dikurangi dengan total Y dikuadratkan. Baik, kita isi ya. Kita kerjakan komponen yang di atas ini. Ya, komponen di bagian di atas ini ada di bagian atas ini ada dua bagian, yaitu N kali total X1Y, N kali total X1 kali Y, itu yang pertama, dikurangi dengan total X1 kali total Y. X1 kali total Y. Tolong diperhatikan ada dua bagian. Ya, di dalam matematika ini di mana dua bagian ini berdiri sendiri ya. Jadi harus ada yang dikurungkan. Karena di sini ya perkalian inilah yang dikerjakan dulu sebelah kiri baru dikurangi dengan perkalian yang di sisi kanan sebelah kanan. Baik, tolong diperhatikan adalah sama dengan ya dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Karena ini ada dua bagian N kali total X1 kali Y dikurangi dengan total X1 kali total Y. X1 kali total Y. Baik, maka N ini kita klik N ya, dikali dengan total X1 kali Y. Total X1 kali Y. Ini dia X1 kali Y berarti 409. Ya, tutup kurung ya, bahwa ini adalah untuk bagian kirinya dikurangi dengan ya total X1 kurung buka, jadi di dalam kurung juga total X1, ini total X1 dikali dengan total Y, dikalikan total Y ya, kurung tutup, langsung enter. Dapatlah min 194. Ya, selanjutnya adalah kita mengerjakan di sisi bawahnya. Di sini ada ya N kali total X1 dikuadratkan dikurangi dengan total X1 N kali total X1 kuadrat dikurangi dengan total X1 dikuadratkan. Ini dia. Kita kerjakan dulu. Ya, ini tetap ada dua, satu N kali total X1 kuadrat dan total X1 dikuadratkan. Maka kita kerjakan adalah N, kita kasih kurung dulu, kurung buka untuk mengerjakan yang pertama, N kali ya total X1 kuadrat. Jadi total X1 kuadrat ini dia 405. Ya, kurung tutup dikurang dengan ya total X1 dikuadratkan. Ini dia total X1 dikuadratkan. Ya, kurung tutup. Oh, nggak usah kurung tutup ya. Dah, langsung enter. Maka dapatlah 81. Selanjutnya bagian kedua, N kali total Y kuadrat dikurangi dengan total Y dikuadratkan. Baik, kita mulai lagi. Adalah sama dengan kurung buka dulu karena kita mengerjakan N kali total Y kuadrat. N kali total dikali ya total Y kuadrat. Maka Y kuadratnya ini kurung tutup dikurang ya, dikurang. Ini dia total Y kuadrat. Total Y kita kuadratkan. Enter. Maka dapatlah 536 ya, 536. Lalu ya, ini kan dikali ya. Ada akar dan dikalikan. Maka caranya adalah akar sama dengan SQRT. Ini dia. Ini adalah kuadrat ya. Akar, sorry bukan kuadrat, akar.
akar, SQRT itu adalah akar, ya. Terus gimana? Ini perkalian, karena ini udah dicari, maka 81 dikali dengan, ini dia yang kedua, 536. Kurung tutup, enter. Maka dapatlah 208,365. Ya, untuk yang sisi bawahnya. Selanjutnya adalah setelah itu ini udah langsung ya, min 0,931 dari mana? Dari min 194 dibagi dengan 208,365 ya. Baik teman-teman, itu kita kerjakan. Selanjutnya adalah ini saya tandakan. Oke, selanjutnya adalah untuk RYX2 ya, RYX2. Kita kerjakan yang di atas dulu ya, kita kerjakan yang di atas. Oke. Maka seperti yang sebelumnya adalah sama dengan kurung buka. Kita lihat kurung buka ya. Ingat kenapa ada selalu kurung buka, kurung tutup? Ya, karena di atas ini, di bagian atas ini ada dua bagian ya, di mana itu terpisah. Jadi harus dikurung. Oke. N ya, N kali total X2 kali Y. N ya kali ini total X2 kali Y, total X2 kali Y. Nah, ini dia. Kurung tutup, kurang. Kurung buka lagi, total X2, total X2 kali dengan total Y. Kurung tutup, enter. Ya, min 738. Selanjutnya adalah kita mengerjakan N kali total X kuadrat dikurangi dengan total X2 dikuadratkan. Lagi-lagi sama dengan kurung buka untuk mengerjakan N kali total X kuadrat. N kali, ini dia, N kali total X kuadrat. Total X kuadrat mana? Ini dia, total X2 kuadrat. Nah, kali total X2 kuadrat. Sorry. N kali total X2 kuadrat. Oke, kurung tutup. Kurung tutup. Ya. Ini dikurang. Kurang. Ya. Total X2 dikuadratkan. X2 dikuadratkan. Oke. Ya. Dan yang ini adalah akan sama N kali Y kuadrat kurangi total Y dikuadratkan. Ini langsung, ini sama ya. Sama, saya menggunakan langsung sama dengan ambil ini. Dah. Ini jumlahnya 100, ini kan perkalian ya. Ada perkalian 100.124 dikali dengan 536. Yang ininya gimana? Nah, yang ininya tadi sama dengan ya SQRT, akar. Ya, akar dari dikali dengan yang di bawah dalam kurung sama dengan. Oke, maka dapatlah min 0,951 dari mana? Dari min 738 dibagi 776,186. Selanjutnya, mengerjakan RX1, X2. Di mana di sini adalah N kali total X1, X2 dikurangi dengan total X2 kali X1 kali X2. Ya, ini maaf. Ini 1 ya. Total X1 kali total X2. Tolong diperhatikan sama dengan kurung buka karena kita mengerjakan N kali total X1, X2. Ya, N kali total X1, X2. X1, X2 ini dia 300
17. Kurung tutup. N kali total X1, X2, kurung tutup, ya. Lalu dikurangi dengan kurung buka lagi, total X1 kali total X2, kurung tutup. Oke, 272. Dan ini langsung terisi, kenapa? Karena ini rumusnya sama nih dengan yang ini, jadi saya langsung sama dengan aja. Jadi saya ambil sama dengan. Ya, begitu juga ini yang 1124, rumusnya ada yang sama dengan ini, maka saya untuk pergunakan sama dengan saja. Oke, dah. Yang ini kembali yaitu SQRT, ya, SQRT, ya, bagian ini yang atas dibagi dengan nih 1124. Bentar. Dan 0,901 adalah apa namanya, pembilangan dibagi dengan penyebut. Itu dia. Oke. Ini adalah jawaban untuk berapa sih korelasi sederhana. Korelasinya itu di mana hubungan antara Y dengan X1, Y dengan X2, dan X1 dengan X2. Ya. Selanjutnya adalah jawaban untuk nomor 2. Ya, jawaban untuk nomor 2. Jawaban untuk nomor 2 ini adalah untuk mencari korelasi parsial. Ya, korelasi parsial. Di mana pertama adalah antara Y dan X1 apabila X2-nya konstan. Ya, X1, Y dan X1 apabila X2-nya konstan. Teman-teman, ini saya sudah membuat langsung ya untuk menyelesaikan adalah di RYX1, RYX2, dan RX1X2. Saya ingin menyampaikan pada saat Anda mengisi RYX1, RYX2, dan RX1X2, Anda langsung mempergunakan sama dengan, ya. Anda ambil sama dengan, ya. Sama dengan, lalu Anda mengambil dari jawaban 1, ya. Maka RYX1 ini dia. Maka langsung enter. Jadi saya sarankan jangan Anda tulis secara manual, ya, karena itu berbeda, ya. Sedangkan kalau sama dengan itu akan mengikuti nilai yang sebenarnya ada di jawaban 1. Begitu juga RYX2 dan RX1 dan X2. Baik. Selanjutnya adalah kita mengerjakan, ya, korelasi parsial, yaitu Y dan X1 di mana X2-nya konstan. Di mana X2-nya konstan. Baik, ini adalah pertama RYX1 dikurangi dengan perkalian RYX2 kali RX1 ya, sama dengan RYX1 ini. Ya, selanjutnya adalah kita kerjakan lagi dikurang dengan kurung buka adalah RYX2 ini dikali dengan RX1X2. Oke, kurung tutup, enter. Jadi dapat min 0,074. Selanjutnya adalah di bagian bawahnya adalah 1, ya, 1 dikurang dengan RYX2, ya. RYX2 ini dikuadratkan. Oh, belum sama dengan, bentar. Sama dengan 1 kurang ini, ya, RYX2 dikuadratkan. Dikuadratkan. Oke, bentar. Ini kurung buka, kurung tutup.
Oke, enter. Demikian juga yang di bawah. 1 sama dengan 1 kurang Rx1 X2 dikuadratkan. Ini kurung tutup. Maaf, kurung buka. Dikuadratkan. Oke, tolong diperhatikan ininya juga ya. Diperhatikan ini. Ya, enter. 0,187. Dan ini adalah akar. Ya, sama dengan SQRT. Ya, SQRT itu adalah akar 0,096 dikali dengan 0,187. Oke, enter. Udah. Habis ini dibagi hasilnya ini. Ya, hasilnya adalah 0,551. Selanjutnya adalah koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstan. Ya, X1 konstan. Baik, ini adalah sama dengan RY X2. Ini dia. Oke, dikurang dengan kurung buka RY X1 kali Rx1 X2 kurung tutup, enter. Ya. Sedangkan ini adalah sama dengan 1 kurang RYX1 ya. Ini dia 1 kurang RYX1 dikuadratkan ya. Angkat 2. Angkat 2, enter. Dan ini dia R1X2. Ini saya langsung sama dengan ya, karena sama dengan yang untuk mencari RYX1X2 sama dengan enter. Sama dengan nih. Oke, enter. Terus ini adalah mencari perkalian akar dari perkalian ini 2. Ya, perkalian dari SQRT. Oke. 0,133 dikali dengan 0,187. Kurung tutup, enter. Dan ini dia RYX2 X1. Ya. Selanjutnya adalah koefisien korelasi parsial di mana X1 dan X2 dan di mana Y-nya adalah konstan. Y-nya adalah konstan. Maka kita cari adalah Rx1 X2 sama dengan Rx1 X2 ini dikurangi dengan kurung buka RYX1 dikali dengan RYX2 kurung tutup. Bentar. Dan ini adalah 1 kurang RYX1 kuadrat. Ya. 1. Ini dia adalah 1 kurang RYX1 kuadrat sama dengan 1 RYX1 kuadrat. Ini langsung sama dengan. Oke. Terus setelah itu adalah RYX2. Nah, 1 kurang RYX2. RYX2. Ini dia, RYX2. Oke. Setelah itu kita akar dari perkalian ini 0,133 kali 0,096. SQRT 0,133 dikali dengan 0,096. Kurung tutup, enter. Nah, itu dia ya. Didapatlah ini korelasi parsial dari masing-masing jika X2 konstan, X1 konstan, dan Y konstan. Sekarang selanjutnya adalah untuk jawaban nomor 3. Jawaban nomor 3 itu adalah kita mencari koefisien determinasinya. Ya, koefisien determinasinya adalah ini ya,
Di bagian atas ada dua komponen. Pertama RY(X1) kuadrat ya, ditambah dengan RY(X2) kuadrat. Baik, ini adalah sama dengan ya, kurung buka RY(X1) dikuadratkan. Nih. Ya, kuadrat bagi 2 ditambah dengan ya RY(X2) kuadrat. Ini dia. Di pangkat 2 juga kurung tutup dikurang dengan kurung buka 2 ya, ini 2 ya, 2 kali ya RY(X1) kali RY(X2) kali Rx1x2 kurung tutup enter ya. Ini saya butuhnya hanya 3 di belakang koma. Selanjutnya adalah maaf, ini satu-satu ya, sama dengan RY(X1) kuadrat, maaf, ini kuadrat ditambah RY(X2) kuadrat. Oke, enter. Selanjutnya ini adalah yang bagian sisi kanannya ya. Adalah sama dengan 2 kali X1 kali RY(X2) X2 kali RY(X1. Udah, enter. Setelah itu ini dikurang. Sama dengan 1,771 kurang 1,59603. Oke, ini saya 3 angka di belakang koma. Udah. Selanjutnya yang di bawah penyebutnya adalah 1 kurang 1 kurang Rx1x2 kuadrat. Ini dia ya, adalah ini dikuadratkan. Oke, selanjutnya adalah yang nilai R kuadratnya adalah 0,175 dibagi dengan 0,187. Hasilnya adalah 0,933. Selanjutnya adalah kita mencari koefisien korelasinya ya, koefisien korelasi secara bersama-sama simultan. Maka diketahui R sama dengan 0,966 dari mana? Dari ini dia. Adalah sama dengan akar SQRT dari nih 0,933. Tetap enter adalah 0,966 ya, 0,966. Nah, demikian teman-teman semua jawaban dari pertanyaan dari soal mencari koefisien korelasi sederhana dari variabel. Masing-masing variabel hitunglah koefisien parsial, hitunglah koefisien determinasi, dan koefisien korelasi R dari variabel tersebut akan dikatakan sebagai koefisien korelasi secara simultan. Ya, itu jawabannya. Sekarang adalah kita melihat mencari adalah dengan aplikasi Excel-nya. Ya, add-in. Ya, aplikasi Excel. Baik, teman-teman, saya akan menyelesaikan mengcopy. Nah, ya, ini respondennya X1, X2, dan Y. Sekarang kita akan mencari untuk mencari dengan aplikasi add-in yang ada di Excel ya, aplikasi add-in yang ada di Excel. Mari kita kerjakan. Bagaimana caranya adalah sebagai berikut.
kita pergunakan Excel, yaitu kita lihat ambil data, ya, data analyze, ya, data analyze. Kita ambil korelasi karena kita mencari korelasi per tiap komponen variabelnya. Baik, dah. Ini adalah kita ambil X1 sampai Y. Ya, selanjutnya label ini kalian contreng. Kenapa kita contreng? Karena kita mengikutsertakan X1, X2 dan Y, ya. Ini adalah variabel labelnya. Selanjutnya adalah mau taruh di mana nih hasil dari yang kita kerjakan, yang kita cari ini. Adalah saya taruh di sini, ya. Langsung oke. Ya, baik teman-teman, ini sudah dilihat adalah kita melihat korelasi dari setiap variabelnya. Itu kita lihat, ya, korelasi di mana X1 dengan X2. Ini saya 3 angka di belakang koma. Saya ingin 3 angka di belakang koma. Ya, kita lihat, ya, hubungan antara X1 terhadap X2 adalah 0,91. Kita lihat apakah sama dengan yang kita kerjakan, yaitu X1 dan X2 mempunyai hubungan sebesar 0,901. Selanjutnya adalah add-in-nya adalah hubungan antara Y dengan X1. Ya, hubungan antara Y dengan X1 bernilai min 0,931. 0,931. Kita lihat jawaban dari jawaban nomor 1 adalah sama. Min 0,931. Selanjutnya adalah Y terhadap X2. Y terhadap X2 hubungannya adalah hubungan min 0,951. Kita lihat Y dengan X2 adalah min 0,951. Maka sama. Jika sama dengan perhitungan dengan aplikasi Excel add-in, maka berarti pengerjaan kita benar, ya. Selanjutnya adalah kita melihat, ya, apakah koefisien determinasi yang kita hitung ini dan koefisien korelasi secara bersama ini sebesar 0,933 dan 0,966, apakah sama nilainya, ya. Kita lihat bagaimana caranya adalah, baik, kita gunakan data analyze lagi, ya, data analyze, lalu regresi, kita ambil yang regresi. Oke, baik. Terus kita input Y-nya. Y-nya kita input. Selanjutnya Y-nya, ya. Y-nya adalah X1, X2 kita input, labelnya kita contreng, bahwa confidence levelnya atau tingkat signifikannya adalah 5% atau tingkat ininya adalah 95%, confidence levelnya adalah 95%, jadi nggak usah diapa-apain. Terus outputnya, ya, outputnya mau kerjakan di mana? Nih, di sini. Saya mau diisi. Oke, maka, nah, baik, kita lihat ini teman-teman. Oke. Ini adalah 3 angka di belakang koma. Kembali 3 angka di belakang koma. Ya, kita lihat bahwa koefisien determinannya adalah sebesar 0,966. Ya, kita lihat yang summary outputnya. Ya, multiple R-nya adalah 0,966, sedangkan R square-nya, koefisien korelasi secara bersama-sama atau secara simultannya adalah 0,933. Apakah sama pengerjaannya? Kita lihat dari jawaban nomor 3. Nih, koefisien determinasinya adalah 0,933. Kita lihat. Maka R square-nya koefisien determinannya ada 0,933, sedangkan multipelnya adalah di dia 0,96. 0,966 itu dia. Ya, multipelnya itu adalah nih
R square-nya 9,33. 9,33. Ya. Berarti pengerjaan kita sama. Selanjutnya adalah kita mencari dengan SPSS, ya, dengan SPSS. Baik, kita ini kan SPSS-nya adalah kita coba kerjakan, agak lama bukanya. Baik, pekerjaan dengan SPSS adalah kita pertama mengerjakan melalui variabel Q-nya dulu, yaitu kita beri X1, X2, X3, Y, sorry, Y. Oke, ini kita beri aja X1 aja ya. X1, X2, ini nama seharusnya labelnya. Y, dah, measure-nya skala. Oke. Setelah ini teman-teman kalian isi, maka kita baru mengisi data view-nya. Nah, data view-nya ini adalah kita tinggal mengcopy dari Excel-nya saja, ya, mengcopy dari Excel. Ya, kita lihat copy Excel-nya, ini copy. Selanjutnya adalah kita pindahkan ke dalam SPSS, ya, kita copy. Dah. Lalu pengerjaannya kita untuk mencari hubungan dari tiap-tiap dari variabel tersebut adalah analyze, korelasi, different, karena satuannya semuanya kita pindahkan. Ya, kita pindahkan. Kita lihat optionnya. Oke, kita langsung aja. Dah. Nah, baik teman-teman, kita lihat nih ya bahwa hubungan ya antara ini kita pindahkan ya copy image kita pindahkan ke Excel-nya, kita lihat di sini ya. Kita pindah. Oh, bisa sebentar. Copy Excel. Nggak bisa. Tunggu bentar. Save, export, edit. Kita ambil dari sini. Copy. Copy spesial Excel. Bisa nggak ya? Bentar. Dah, ini kita lihat ya teman-teman, hasilnya adalah kita lihat ya, ini adalah hasil SPSS-nya. Kita lihat hubungan korelasi X1 terhadap X2, X1 terhadap X2 ini adalah 0,901 ya, sama ini. Ini juga 0,901 ya. Begitu juga X1 terhadap Y, min 0,931 ini. Min 0 X1 terhadap Y adalah 0,91. 0,931. Begitu juga adalah X2 terhadap Y. X2 terhadap Y. X2 terhadap Y adalah 0,951. Ini dia. 0,951. Maka hasilnya sama, pengerjaan antara SPSS dengan add-in, maka itu berarti pengerjaan kita adalah
sesuai. Selanjutnya, bagaimana cara kita melihat mengerjakan SPSS untuk melihat R square-nya, ya, untuk melihat multiple R dan R square-nya. Yaitu caranya adalah teman-teman mengerjakan dengan cara SPSS tadi. Ini analyze, ya, regresi, linear. Oke. Ini X1-nya, Y-nya adalah dipindahkan ke dependen, X1, X2-nya dipindahkan ke independen. Ya, lalu statistik. Ini statistiknya Durbin. Oke, continue. Langsung oke aja. Ya, langsung oke. Maka akan dilihat, nah ini dia. Ya. Ini image, kita copy, kita lihat, ya, kita lihat. Oke, korelasinya. Edit, copy as image. Ya, kita lihat. Nah, ini saya hapus aja ya. Nah, ya. Baik, kita lihat nih teman-teman bahwa nilai R-nya adalah 0,996 sama dengan ini ya. Ini saya kasih bahwa 0,996 ini sama nilainya 0,96. Baik. Terus R square-nya 0,933. Ya, 0,933. Sama dengan R square yang dari add in. Nah, ini dia sama nilainya. Berarti ini artinya bahwa pengerjaan yang kita lakukan ini adalah benar. Ya, dapat benar itu dalam arti karena hasil yang kita kerjakan secara manual, secara SPSS dan secara Excel adalah sama. Ya, demikian teman-teman cara mengerjakan ya untuk mencari nilai korelasi ganda. Baik teman-teman semua, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.